Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sultan dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang dinamika masyarakat ekonomi modern dan masyarakat ekonomi masa depan. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Miftah Aulia KST NIM 4318026. Yang kedua, Siti Rofiatin NIM 4318077. Langsung saja memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang nilai dilema. Salah satu persoalan hakiki dalam masyarakat ekonomi modern adalah keterasingan dari hakikat kerja. Keterasingan ini terjadi jika seseorang pekerja menjadi asing dengan hasil kerjanya. Masalah ini menjadi fundamental karena makna kerja sebagai eksistensi manusia berubah menjadi pemaksaan bagi pekerja. Kerja bukan lagi pancaran diri, tetapi asing bahkan musuh bagi manusia itu sendiri. Keterasingan manusia pada masyarakat modern memunculkan dua aspek. Pertama, hubungan antara buruh dengan hasil produksinya sebagai suatu objek yang asing bagi pekerja sendiri. Bahkan objek ini menguasai si objek sendiri. Misalnya, seorang yang bekerja di suatu pabrik, si pekerja di bawah sistem mekanisme mesin. Ia taat aturan dengan sistem itu. Kedua, hubungan buruh dengan pekerja itu sendiri. Aktivitas ini menjadi asing dan tidak lagi menjadi miliknya. Karena itu, aktivitas ini tampak sebagai kegiatan pasif. Bila kerja merupakan aktivitas pasif bagi pekerja, maka keadaan ini dilihat sebagai keterasingan diri sendiri. Yang kedua, tentang dinamika revolusi dan perubahan ekonomi. Istilah revolusi industri 4.0 secara resmi telah dipresentasikan di Hannover Fair Jerman pada tahun 2011 sebagai salah satu dari 10 proyek masa depan yang telah dibuat oleh Germany Heritage Strategy 2020. Siteweb 2016 menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 telah berhasil mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental, serta telah memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Karakteristik model dari revolusi industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru seperti komputer dan robot, Internet of Things, IoT, big data, cloud computing, dan machine learning. Yang ketiga, dilema kegiatan produksi dengan ekologi sosial. Antara kegiatan produksi dengan ekologi sosial tersembunyi satu persoalan pokok. Di satu pihak, kegiatan produksi itu menggunakan sumber daya alam, sementara di pihak lain, persediaan sumber daya alam terbatas. Dalam era industri, kemajuan teknologi yang tinggi akan semakin meningkatnya metabolisme antara manusia dengan alam. Dengan menggunakan perangkat-perangkat dan teknik yang semakin sempurna, manusia mampu menggunakan sumber daya alam ke dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang tidak memperhatikan lingkungan alam atau lingkungan sekitar dapat merusak ekosistem yang ada di alam. Hal ini juga dapat memicu timbulnya polusi udara, meningkatnya suhu atmosfer, bahkan dapat menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, tentang dialektika pemerintah, investor, buruh, dan masyarakat sosial. Dialektika pemerintah yang berhubungan terhadap investor, buruh, dan masyarakat sosial bisa diambil contoh dari kasus perjuangan buruh pada pasca reformasi yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu, kenaikan upah menjadi isu yang selalu melekat ketika terjadi aksi 9 mogok kerja pada Serikat Buruh di Indonesia. Pasca reformasi, isu ini seakan-akan menjadi
menjadi isu tunggal yang telah diperjuangkan kaum buruh ketika melakukan aksi mogok atau aksi blokade jalan. Isu kenaikan upah buruh menjadi memanas ketika harus berhadapan dengan negara dan pasar semasa Orde Baru. Isu perjuangan kaum buruh semasa Orde Baru tidak hanya masalah kenaikan upah saja, namun perjuangan hak sipil politik atau eksistensi organisasi. Mereka rezim Orde Baru sangat represif atau eksistensi organisasi serikat buruh dianggap sebagai antek-antek partai komunis, tetapi juga dianggap sebagai penghambat sebuah pembangunan di Indonesia. Yang kelima, potret masyarakat ekonomi masa depan. Pasca revolusi industri, nilai sibernetika dan nilai waktu. Pasca revolusi industri. Ciri masyarakat pasca revolusi industri yaitu terjadi reduksi besar-besaran terhadap waktu kerja, pertumbuhan populasi nol, dan reorientasi perekonomian dan kebudayaan dalam meningkatkan kualitas hidup. Para ahli seperti Wiros Tauji, Gilbert Bill, H. Khan, R. Aron, dan lain-lain mempertanyakan konsep sosialisme yang meramalkan masyarakat ekonomi masa depan sebagai masyarakat tanpa kelas. Para ahli ini mengatakan bahwa masyarakat tanpa kelas dari Marx akan tetap utopi. Tak mungkin terjadi pada masyarakat pasca industri karena konsep sosialisme itu sudah berada dalam ideologi yang menciptakan birokrasi ekonomi. B. Sistem sibernetika. Sistem sibernetika adalah ilmu masyarakat pasca industri. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener, seorang ahli matematika Amerika. Kecanggihan ilmu ini mampu menguraikan organisme hidup yang diterapkan pada mesin elektronik yang sangat rumit strukturnya. Proses kerja ilmu ini berawal mempelajari perangkat ideal, kemudian segala informasi yang diperoleh dimasukkan dan diolah oleh bit komputer. Informasi yang diproses ini tergantung pada keadaan otonom abstrak yang telah ditentukan sebelumnya. Proses abstraksi selanjutnya mencakup peralihan dari otonom dengan memori volume yang terbatas kepada otonom dengan memori volume yang tidak terbatas, maka memori yang keluar pun tak terbatas. C. Nilai masyarakat pasca industri. Nilai waktu. Masyarakat pasca industri lebih menikmati hidupnya dengan menggunakan waktu untuk bersantai. Seseorang buruh setelah melakukan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kegiatannya di perusahaan, waktu senggang digunakan untuk memulihkan kekuatan dan untuk perkembangan fisik dan rohani. Yang keenam, estetika dan teknologi informasi. Penerapan seni dalam teknologi modern termasuk unsur penting. Teknologi tidak hanya berkembang tanpa nuansa indah, tetapi kemajuan teknologi harus memberikan nilai estetika bagi manusia. Sikap ini bertujuan menata reproduksi sesuai dengan tuntunan keindahan dan kelayakan serta menciptakan kondisi-kondisi yang paling menyenangkan bagi pemeliharaan kesehatan dan semakin tinggi bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.